Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Putih Merah. Oke, teman-teman sahabat online semuanya, ketemu lagi bersama kami. Tentunya dalam agenda kegiatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu orang yang sangat luar biasa menurut saya. Beliau ada salah satu guru yang paling senior di SD tempat kami mengajar, di mana melalui momentum kegiatan ini kita akan sedikit sharing session atau istilahnya tanya jawab lah ya, ngobrol-ngobrol santai terkait dengan apa saja sih pesan-pesan ataupun motivasi yang dapat disampaikan khususnya buat kami bekal sebagai orang-orang yang memang dapat dikatakan masih baru di dunia pendidikan ya. Oke, mungkin yang poin pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak narasumber kita hari ini, namanya mungkin dapat langsung diperkenalkan oleh beliau sendiri ya, biar lebih enak, takutnya salah. Oke Pak, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya. Terima kasih kesempatan. Perkenalkan, saya nama Nana Rahmat, guru SNN 248 Sindang Sari, pengangkatan sebagai guru angkatan 1988. Kebetulan 2 tahun lagi mau pensiun. Gitu. Baiklah Bapak, mohon izin di sini kami akan sedikit tanya-tanya mengenai tentang seputar dunia pendidikan ya Pak ya. Kalau dari saya dulu, dari Bapak dulu. Oke, dari saya dulu. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana sih Pak cara kita sebagai guru dalam menghadapi situasi emosional peserta didik yang kadang itu kan sangat rentan di usia mereka ya Pak. Terkadang khususnya saya pribadi cukup jengkel ketika melihat ada anak ataupun peserta didik yang mungkin dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah. Nah itu cara atau tips buat kita sebagai guru tuh kalau ada anak yang seperti itu harus gimana sih Pak kalau menurut Bapak? Terima kasih. Kalau menurut Bapak menghadapi anak yang emosinya tidak terkontrol, ya kadang-kadang kita manusia, ya. Semua manusia pasti suatu waktu ada satu emosi yang tidak terkontrol. Tetapi dalam dunia pendidikan, untuk menghadapi anak yang keluar emosinya, ya keluar kontrol emosinya, ya kita sedikitnya diberikan pengertian. Pertama, berikan pengertian. Bagaimana masalah apa yang dihadapi oleh anak, dihadapi dengan cara bagaimana juga untuk menyelesaikannya. Yaitu dengan cara, ya untuk menghadapi anak yang emosional, kita hadapi dulu permasalahannya bagaimana, dan kita selesaikan dengan cara hati dingin, ya, dengan cara, ya terutama anak-anak, ya kita awal yang berikan kepada terutama anak-anak yang masih kecil, yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, ya, kita berikan harapan kepada mereka dengan sapaan senyum. Terutama senyum dulu. Coba berikan senyum. Senyum dulu, kemudian diajak berbicara, ya, diajak berbicara baik-baik, diberikan pengertian. Dengan cara itu, insya Allah, kebanyakan anak-anak seperti itu banyak yang berhasil. Tapi kalau kita dihadapi dengan cara emosi juga, dalam dunia pendidikan kan ada yang disebut dengan pendidikan pedagogik atau psikologi pendidikan. Nah disitulah untuk merangsang sebagai guru bagaimana menghadapi psikologi anak yang sosialnya seperti itu. Oke, cukup menarik ya Pak untuk mengatasi anak yang mungkin apa ya, menurut kami itu sulit untuk mengatasinya ya Pak. Kadang-kadang ya kita juga ikut
emosi gitu. Ikut emosi gitu Pak. Jadi ya mungkin pertama Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih mungkin Pak sebagai saya ini mungkin anak muda di mana saya juga memiliki guru mungkin ya Pak, ya seumuran Bapak gitu. Saya terima kasih pertama Bapak sudah berdedikasi di pendidikan ini dengan luar biasa, dan saya mendoakan semoga Bapak sehat selalu Pak. Iya. Nah, mungkin untuk masuk kepada pertanyaan dari saya. Nah, bagaimana sih Pak untuk mungkin tadi kan dari sisi peserta didik yang emosional. Nah, bagaimana sebagai guru kita juga harus menahan emosi tersebut, atau mungkin kita harus berkolaborasi mungkin dengan guru lain. Misalnya kita lagi emosi, apakah kita keluar kelas dulu atau kita stay di kelas atau seperti apa Pak baiknya? Terima kasih ya. Kalau kita menghadapi anak, pertama kita menghadapi anak, bagaimana anak yang merasa emosinya keluar, kita ajak berbicara dengan cara bisa. Kalau misalkan dengan keseluruhan dalam satu kelas, kita ajak bicara dengan keseluruhannya. Ya. Nah, kalau misalkan guru yang emosi, berkolaborasilah dengan guru yang lain. Di guru yang lain juga, disinilah pentingnya kebersamaan dengan antar sesama guru. Kalau misalkan guru yang acuh, tidak ada kebersamaan, otomatis dia akan kembali lagi kepada dirinya sendiri, tidak bisa menguasai emosi. Tapi kalau ada kebersamaan, insya Allah, kalau ada kebersamaan pasti sebesar apapun karena masalah akan terselesaikan dengan baik. Jadi, ya kita saling sharing atau jangankan dengan guru, dengan orang tua juga kita harus memahami ya, berkomunikasi dengan orang tua bagaimana keadaan anak di rumahnya atau di lingkungan masyarakatnya. Jadi dari adanya komunikasi inilah kita akan mengetahui bagaimana untuk memecahkannya, untuk mengatasinya. Mungkin itu. Oke, itulah perbincangan untuk poin yang pertama. Cukup menarik ternyata ketika dihadapkan dengan situasi seperti demikian. Beliau sudah istilahnya memberikan sebuah pengalamannya, memberikan sebuah istilahnya pesan juga untuk kita. Ternyata dalam menghadapi anak yang seperti itu tidak sekonyong-konyong dilakukan dengan emosi juga. Akan tapi ada berbagai macam treatment yang memang sudah dijelaskan seperti apa yang telah disampaikan tadi. Oke, untuk selanjutnya Pak, saya sedikit tertarik ingin membahas tentang perbedaan guru senior dan guru muda mungkin Pak. Karena terkadang ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup menarik ya di mata kalangan masyarakat. Nah, menurut Bapak bagaimana sih tentang perbedaan guru senior dan juga guru yang tergolong mungkin masih muda? Apakah ada memang pesan-pesan juga yang akan disampaikan oleh Bapak terus mungkin untuk guru-guru muda yang kita tahu bahwa dalam segi pengalaman tentunya sudah jauh lebih dahulu dirangkai oleh guru-guru senior. Kira-kira gimana nih Pak? Terima kasih ya. Kepada untuk guru-guru yang muda, yang baru, saya mengharapkan adanya kebersamaan dengan guru-guru yang sudah lama ya. Dalam guru istilahnya buat saya nggak ada senior atau junior ya, buat saya nggak senior junior. Yang jelas dengan adanya kebersamaannya itulah mari kita tingkatkan untuk mendidik anak ya, agar lebih baik lagi. Yang menjadi pembicara kebanyakan di masyarakat adanya guru senior, guru junior. Itu sebenarnya
hanya prinsip mereka saja, ya. Ini clearnya ya. Jadi sedangkan di kami ya yang sebut bukan senior atau junior, tapi yang sudah lama dengan yang baru. Mungkin hanya itu aja. Kenapa dikatakan yang lama dengan yang baru? Ya mungkin yang lama otomatis ya pengalaman lebih lama lagi ya dalam menghadapi, terutama menghadapi anaknya, pengalaman bagaimana menghadapi anak. Sedangkan guru-guru yang baru mereka belum paham begitu bagaimana menghadapi anak ya. Yang kebanyakan yang saya lihat ya, guru-guru yang baru mereka hanya bersifat mengajar, fokusnya hanya untuk mengajar ya. Fokusnya hanya untuk mengajar. Kenapa? Ya saya sering yang saya lihat, saya alami dengan guru-guru yang masih muda, mereka hanya fokusnya untuk mengajar. Ya. Untuk mendidiknya, nah disinilah ya perbedaannya. Ya. Nah, kami dari dulu ya sudah di sekolah dalam baik itu terutama kami kan lulusan SPG SGO ya, angkatan yang masih dulu itu ditekankan adalah mendidik, bukan untuk mengajar saja, tapi adalah kami mendidik. Kalau yang namanya mendidik merubah karakter anak ya. Nah sekarang kebanyakan guru-guru muda lebih fokus kepada mengajar ya, lebih fokus pada mengajar. Dalam mendidiknya bukan tidak ada, tapi kurang. Ya, maka kami di sini guru-guru yang sudah lama, mari kita anak-anak belajar untuk mendidik anak. Bagaimana anak supaya lebih baik lagi karakter anaknya. Ya, dengan adanya kurikulum Merdeka inilah diterbitkan. Ya, kenapa? Karena karakter anak yang sudah dari dulu udah ada mulai redup. Nah sekarang ditingkatkan lagi karakternya, sehingga banyak mungkin pada tahu ya, banyak anak-anak yang tawuran, kemudian bersikap arogan. Jangankan bersikap terhadap orang tua sendiri, mereka banyak yang banyak melawan ya, menentang lah ya, lebih sampai ada yang lebih sadis lagi kan ya, sampai ada yang itu sampai ada yang membunuh. Nah itulah sikap-sikap karakter anak itulah yang sekarang ditingkatkan lebih baik lagi. Ya itu mungkin itu. Ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya terkait dengan perbincangan kita kali ini. Kita sebagai salah satu pion dari guru-guru muda seharusnya sadar bahwasannya di tengah-tengah era digitalisasi, di tengah-tengah perkembangan zaman di saat ini, kita harus senantiasa fokus terhadap tujuan daripada pendidikan nasional itu sendiri. Kita jangan hanya sebatas mengajar, tetapi seperti pesan yang telah disampaikan oleh Pak Nana juga barusan sudah mengatakan bahwa inti ataupun hal penting yang lebih penting dari mengajar itu adalah mendidik. Nah, kita menjadi sebuah istilahnya ilmu baru juga mungkin terusus pesan terhadap guru-guru yang tergolong masih muda seperti kami. Kira mungkin sebelum kita tutup ini ada pandangan ataupun istilahnya tanggapan dari Pak Adi. Gimana nih Pak Adi? Oke, terima kasih. Oke, tadi kan ya setiap orang itu mungkin bisa untuk tadi mendidik sama apa Pak? Nah, setiap orang itu sebenarnya bisa mengajarkan anaknya mungkin dalam sisi tentang keilmuannya ya, tentang keilmuannya. Tapi tidak setiap orang itu bisa untuk mendidik
Nah, seperti itu mungkin harus digarisbawahi bahwa guru itu ya bebannya dan tanggung jawabnya itu sangat besar. Diharapkan untuk mungkin orang tua, masyarakat dan pihak-pihak pemerintah bisa memahami keadaan kita, posisi kita, bagaimana kesulitan dan bagaimana cara mengatasi anak yang memang apa ya, bang berbeda-beda setiap individunya. Mungkin itu, Pak. Baiklah, itu saja yang dapat kita perbincangan melalui momentum hari ini. Kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya seputar tentang dunia pendidikan. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini sebagai referensi dan juga acuan untuk tahu lebih dalam tentang seputar dunia pendidikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.